Nah, menurut Mas sendiri itu investasi terbaik pengusaha muslim itu seperti apa? Investasi terbaik pengusaha muslim ya, sebenarnya kalau berdasarkan yang tadi saya dapatkan itu kita bisa membedahnya menjadi dua konsep, jadi konsep lahiriah maupun batiniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat As-Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sekarang berada di Malang dan kita sekarang di belakang kita ini sedang ada acara nonton bareng terkait dengan acara inspirasi pengusaha muslim dengan tema investasi terbaik pengusaha muslim. Dan alhamdulillah di sebelah saya ini ada seorang pemuda yang juga di situ seorang pengusaha konveksi yang bernama Mas Dimas ya. Dan juga beliaunya ini adalah seorang mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di Malang. Nah ini karena kebetulan beliaunya ini merupakan salah satu peserta dan kita sekarang ini kita culik untuk mewawancari beliaunya. Assalamualaikum Mas Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Nah, terima kasih Mas. Ini saya mau menanyakan ini terkait dengan acara kita dengan tema investasi terbaik bagi pengusaha muslim. Nah, menurut Mas sendiri itu investasi terbaik pengusaha muslim itu seperti apa? Investasi terbaik pengusaha muslim ya, sebenarnya kalau berdasarkan yang tadi saya dapatkan itu kita bisa membedahnya menjadi dua konsep, jadi konsep lahiriah maupun batiniah. Konsep lahiriah itu sendiri di mana investasi terbaik ini dalam bentuknya adalah benda yang dapat kita putarkan. Dalam artian dapat kita putarkan seperti modal. Kalau modal ini yang tadinya hanya bisa memberdayakan kita sendiri, yang bisa awalnya hanya membuat usaha kita jalan, tapi kalau kita menginvestasikan itu untuk membentuk sub usaha atau satu kegiatan atau satu amal usaha yang sifatnya sosial, itu bisa menjadi satu pegangan kita di akhirat nanti. Kenapa? Karena ada sebagian dari rezeki yang kita bagikan, ada sebagian dari nilai harta yang kita dapatkan itu masih terus berputar. Mudahnya seperti kita punya uang 100 ya. Kita lakukan 90.000 untuk usaha kita. 10%-nya atau 10.000-nya ini kita gerakkan untuk misalnya kita bagikan ke dalam bentuk bantuan sosial seperti sembako. Nah ini mungkin konsep yang sama digunakan oleh Pak Yoyok tadi yang disampaikan bahwasannya kami membuka satu stand di mana menjual sembako dengan murah. Kalau kita ubah konsep itu menjadi lebih kompleks lagi dengan membuat kegiatan pembinaan, kegiatan pemberdayaan masyarakat, itu bisa menjadi satu investasi jangka panjang. Karena saya pernah mendengar bahwasanya kalau kamu mengajarkan seseorang untuk memberinya makan, maka kamu menghidupinya 1 hari. Tapi kalau kamu memberinya pekerjaan maupun memberinya pengetahuan, maka kamu akan menghidupinya sampai dia berjumpa dengan akhir hayatnya. Seperti itu untuk konsep lahiriah. Jadi sebagian pendapatan yang didapatkan itu harus ada porsinya untuk masyarakat luas. Kalau bahasa kerennya di perusahaan-perusahaan besar itu corporate social responsibilities, atau CSR ya teman-teman ya. Nah dalam konsep batiniah sendiri, konsep batiniah ini mungkin saya lebih menekankan kepada bagaimana antara teman-teman staff, teman-teman tetangga maupun orang-orang yang membutuhkan pekerjaan ini mampu mendapatkan kepuasan batiniah. Kepuasan batiniah yang saya maksud ini adalah mereka yang tadinya tidak memiliki konsep atau tujuan untuk hidup, justru mereka menemukan alasan kenapa mereka untuk bekerja. Semisal lagi,
saya ambil satu pilot project di kawasan Jakarta. Kebetulan saya sebagai komisioner di satu yayasan sosial anak. Nah, di sana saya merekrut beberapa teman-teman anak jalanan. Mereka kita bimbing, kita bina, kita ubah pemahaman mereka untuk bisa terbuka secara pemikiran, dan mereka ingin menghentikan rantai setan yang ada di kawasan mereka. Dengan begitu mereka yang tadinya tidak mengerti alasan apa untuk hidup, kita bisa memberikannya satu alasan. Nah, ini juga menjadi investasi kita. Kenapa? Karena sesungguhnya tadi dijelaskan juga, kalau kita mengajak orang untuk berbuat kebaikan dan orang tersebut menyebarkan kebaikannya dan ditiru kembali, itu menjadi, kalau bahasa kerennya mungkin MLM-nya Allah gitu. Dalam amal usaha yang kedepannya pasti akan masuk terus ke kita, akan masuk. Kita lagi tidur, dia sedang mengajarkan anak-anak ngaji, sedang mengajarkan anak-anak untuk bisa mendapatkan pelatihan kerja dan semacamnya. Ini pasti akan balik ke kita. Biasa ini penyampaian dari beliaunya, dan mungkin yang saya tangkap dari penyampaiannya Mas Dimas, intinya yang dinamakan investasi terbaik pengusaha muslim itu, jadi menjadi pengusaha muslim itu omsetnya itu pemikirannya tidak hanya terkait dengan masalah untung rugi saja, tetapi juga kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain, juga memberikan manfaat bagi orang lain, seperti itu ya. Betul, karena saya pernah mendengar bahwasanya satu amalan yang dilakukan kepada sesama muslim itu malah lebih berat dibandingkan satu amalan yang yang kita lakukan kepada Allah gitu loh. Karena sifat kepada sesama muslim ini akan berantai. Jadi nggak sekedar hari ini. Kalau kita memberikan orang pekerjaan kan keluarganya mendapatkan nafkah. Dia ketika dia kerja dia mendapatkan kepuasan batin. Dia ketika bekerja memiliki satu alasan untuk melakukan jihad di jalan Allah, memberikan nafkah, itu kan sudah menjadi nilai tersendiri. Dan tidak terbatas pada itu. Kalau kita bekerja sebagai manusia ini kan sejatinya ingin selalu bertambah, dan di situ akan terbuka peluang dari rezeki lain. Ya, terima kasih Mas Dimas atas ini penyampaiannya, reportasenya, dan sahabat As-Salim yang dirahmati oleh Allah SWT. Ini semoga ya apa yang tadi yang sudah dibahas banyak oleh Mas Dimas ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.